Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman. Dan kali ini saya akan berbagi satu informasi yang sangat menarik untuk Anda, yaitu tentang kursus dan pelatihan public speaking secara online ya. Jadi kursus pelatihan public speaking secara online. Karena secara online maka akan banyak hal yang dihemat, yaitu hemat biaya, kemudian juga hemat waktu, dan lebih leluasa untuk Anda karena waktunya lebih fleksibel untuk berlatih public speaking secara online. Oke, baik. Secara online nanti akan saya jelaskan secara online-nya seperti apa gitu ya. Karena kita akan menggunakan media sosial untuk Anda belajar supaya Anda lebih fleksibel. Jadi Anda kerja mungkin malam hari, paginya bisa belajar karena kan lewat media sosial ya. Kemudian kalau Anda pagi atau sampai malam bekerja, maka ya waktu senggang Anda bisa Anda manfaatkan untuk belajar itu karena modulnya juga akan tetap disampaikan secara online kepada Anda dan menggunakan tutorial atau modul video. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Kemudian juga tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau media ini mengupdate informasi terbaru atau video terbaru, maka Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama untuk mendapatkan informasinya. Kemudian juga tekan tombol like-nya, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda atau kolega Anda. Siapa tahu mereka juga sedang membutuhkan informasi berkaitan dengan pelatihan public speaking secara online ini ya. Baik, terima kasih. Jadi begini, apa sih yang kita pelajari? Jadi saya punya dua ya. Apa yang akan kita pelajari dan nanti teknisnya belajar seperti apa. Yang pertama dulu, apa yang kita pelajari? Begini, seseorang itu berani berbicara di depan umum itu berkaitan dengan dua hal, yaitu secara mental atau secara kejiwaannya dia sangat percaya diri untuk bisa berbicara di depan umum, untuk bisa mengendalikan situasi dan kondisi di mana audiennya yang begitu banyak dia bisa kendalikan gitu ya. Itu yang pertama, yaitu kondisi mental atau kejiwaannya. Yang kedua adalah teknisnya. Jadi teknis itu begini. Teknik itu berkaitan dengan cara berbicaranya, kemudian body language-nya seperti apa, dan juga materinya yang dia akan sampaikan. Oke, itu dua hal. Jadi kita ke mental dulu, nanti akan kita bahas berikutnya. Yang teknik gitu ya, mental kejiwaan itu begini. Ada seseorang yang memang dari kecil itu senang berbicara di depan umum ya. Dia sangat mahir berbicara di depan umum. Nah, kenapa? Ya karena memang dia enjoy berbicara di depan umum. Ada orang-orang yang semacam itu. Nah, orang-orang yang dilahirkan semacam itu kalau dites psikologi karakter, maka orang ini termasuk orang influence. Jadi orang yang karakternya mempengaruhi orang lain. Makanya kalau ada di media sosial influencer gitu ya. Jadi orang yang memang tugasnya mempengaruhi, influencer. Tapi sebetulnya sejak lahir itu ada orang yang memang ditakdirkan dengan karakter influence itu. Makanya ada tes psikologi dengan hasil influence, kemudian dominance, dominasi gitu ya. Kemudian juga ada compliant, dan juga satunya lagi, ada 4 gitu ya. Nanti kita bahas yang di video yang lainnya. Tapi seperti itu. Ada yang memang karakternya dilahirkan untuk orang yang bisa mempengaruhi, sehingga dia enjoy berbicara. Nah, orang yang semacam ini biasanya akan sangat mudah untuk menguasai ilmu public speaking karena dia tinggal belajar materi yang akan disampaikan, karena dari jiwanya, dari mentalnya, dari karakternya dia akan seperti itu gitu ya. Nah, nggak ada masalah dengan itu. Nah, yang jadi masalah biasanya adalah orang-orang yang terlahir dengan karakter D, karakter C gitu ya, karakter S. Jadi orang-orang yang introvert itu biasanya akan kesulitan untuk berbicara di depan umum. Orang yang steadiness, orang yang compliant itu biasanya akan sulit mengalami masalah berbicara di depan umum. Nah, mereka ini yang secara mental atau secara kejiwaan akan kita bangkitkan dengan berbagai cara. Di antaranya akan kita cari penyebabnya apa gitu ya. Sehingga kalau Anda pernah mendengarkan mental block gitu ya. Jadi mentalnya keblok, di blok nggak bisa gitu. Jadi ada beberapa orang yang kemudian sulit atau merasa tidak mampu berbicara di depan umum karena memang secara mentalnya sudah nggak mau gitu ya. Nah, orang yang semacam ini akan kita carikan jalan bagaimana mereka bisa berbicara di depan umum. Tentu akan ada observasi. Jadi kalau Anda misalkan punya pengalaman semacam itu, kesulitan
kemampuan dalam berbicara di depan umum, nanti kita akan observasi apa penyebabnya. Nah, dari penyebab itu nanti akan kita carikan jalan keluarnya. Pasti ketemu gitu ya. Oke, itu yang mental block. Jadi ada beberapa pengalaman saya ketika jadi dosen di public speaking dan public relation mengalami ada mahasiswa yang mengalami mental block semacam itu, dan kita bongkar kemudian mampu berbicara di depan umum gitu ya. Nanti saya akan ceritakan di sesi lain kasus-kasusnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah teknik. Jadi ada orang yang kesulitan berbicara di depan umum. Kemauannya ada, mau gitu ya. Misalkan kalau di tempat kita biasanya kita tunjuk orang yang untuk memimpin rapat gitu ya. Nah, biasanya dia mau, cuma dia kesulitan karena nggak punya teknik berbicara di depan umum atau teknik public speaking. Nah, kalau ada di antara Anda yang semacam ini, maka sebetulnya adalah permasalahan teknis. Nah, permasalahan teknis itu berkaitan dengan vokal atau suara atau body language-nya. Nah, kalau suara maka kita akan ajarkan satu di antaranya adalah nanti ada senam suara, senam diafragma. Ini biasanya dipakai oleh teman-teman jurnalis ya. Jadi media elektronik, reporter, announcer, penyiar itu, kemudian juga profesi yang lainnya akan memanfaatkan senam suara diafragma ini supaya suaranya ini benar-benar tidak cempreng, tidak putus-putus gitu ya. Nafasnya juga terjaga meskipun dia berbicara sampai 2 jam di siaran radio atau di siaran langsung, dia akan tetap bagus suaranya karena menggunakan senam suara diafragma gitu. Ada senamnya, ada sekitar 15 jurus untuk senam suara diafragma akan kita latihkan kepada Anda. Itu ya. Nah, teknis itu. Kemudian yang berikutnya adalah teknis pengolahan vokal. Jadi bagaimana kita berbicara ini supaya enak didengar gitu ya. Oke, yang pertama adalah artikulasi. Jadi kita akan ajarkan artikulasi itu bagaimana gitu ya. Artikulasi itu adalah pengucapan huruf atau kata dengan tepat sehingga didengarkan oleh audien suaranya benar gitu ya. Surabaya ya Surabaya. Nah, ada beberapa kasus kalau Anda pernah mengalami di beberapa tempat kehidupan sehari-hari, mungkin pernah mendengarkan orang yang suaranya itu tidak jelas gitu ya. Bicara, ngomong atau apa gitu sehingga kata-katanya nggak jelas. Nah, itu artikulasinya nggak jelas, pengucapannya nggak jelas gitu ya. Nah, ada itu nanti tekniknya. Yang berikutnya nanti kita juga akan latihkan intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada ketika kita berbicara, gitu ya. Tinggi rendahnya nada ketika kita berbicara. Nah, namanya intonasi. Intonasi biasanya akan berkaitan dengan dialek. Karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam suku bangsa, sehingga mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan suku bangsanya. Nah, setiap suku bangsa itu akan punya dialek yang berbeda-beda. Misalkan teman-teman dari Sunda akan punya dialek sendiri, orang dari Yogyakarta punya dialek sendiri, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sumatera, gitu, Batak, Indonesia Timur, Kalimantan, semuanya punya dialek sendiri-sendiri. Dan itu akan berpengaruh pada intonasi. Tetapi ada intonasi yang standar secara nasional yang akan kita gunakan, gitu ya. Nah, itu yang akan kita latihkan juga. Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada suara. Nah, setelah artikulasi, intonasi, ada aksentuasi. Aksentuasi itu berkaitan dengan penekanan dari satu kata atau kalimat yang dianggap penting. Mungkin Anda pernah baca kemudian ada kalimat huruf yang dicetak tebal. Nah, itulah ada aksentuasi. Di dalam kita berbicara juga ada itu. Ada aksentuasi, nanti ada kecepatan, ada ketukan juga. Semuanya akan kita pelajari. Oke, itu yang kita pelajari. Anda yang ingin daftar silakan daftar ya, menghubungi nomor WA yang tercantum di bawah ini. Nah, yang berikutnya adalah tekniknya gimana? Teknik untuk belajar berlatih public speaking seperti apa? Nanti akan kalau Anda daftar, kemudian nanti modulnya setiap hari akan diberikan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Itu modulnya dalam bentuk video dan akan diunggah di YouTube. Nah, Anda akan diberikan akses setiap harinya untuk membuka YouTube itu, video itu untuk pembelajaran Anda, berlatihnya Anda. Kemudian akan ada tugas dan yaitu untuk berlatih itu ya, supaya Anda bisa memahami materi yang diberikan. Nah, ini akan berlangsung selama 2 bulan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Minggu libur, Senin, Selasa, Rabu.
silakan dibuka setiap saat gitu ya, boleh. Nah, hemat biaya, hemat waktu karena memang biayanya hanya Rp500.000 saja untuk waktu 2 bulan itu. Kemudian juga hemat waktu gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Anda yang ingin daftar pelatihan public speaking secara online, silakan menghubungi nomor WA yang tercantum di bawah ini. Salam dan sukses selalu untuk Anda.